Video shows fierce fighting between junta forces and the rebel Arakan army in western Myanmar's Rakhine state. The AA released the video. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kudeta yang dipimpin militer di Myanmar telah berlangsung hampir 18 bulan. Keadaan saat ini semakin berbahaya. Junta militer tidak hanya menangkap ratusan politikus yang terpilih dalam pemilihan umum yang berlangsung demokratis, tapi juga bertindak keras terhadap gerakan pro-demokrasi negara tersebut. Saat ini, pasukan junta bertempur dengan sejumlah milisi etnis anti-kudeta di berbagai daerah yang menamakan diri sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat atau PDF. Ada 60.000 pasukan PDF yang juga berafiliasi dengan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG. Para pengamat meyakini rezim junta berada di bawah tekanan, kekurangan rekrutan baru, dan tidak mampu memadamkan pemberontakan PDF di sejumlah daerah yang menolak kekuasaan militer. Sejak kudeta pada 1 Februari tahun lalu, pejabat PBB meyakini junta telah membunuh lebih dari 2.000 warga sipil dan menangkap lebih dari 14.000 lainnya. Bulan lalu, PBB memperkirakan lebih dari 700.000 orang mengungsi, di samping hampir 350.000 orang yang mengungsi sejak sebelum kudeta. Ini termasuk Muslim Rohingya. Militer Myanmar memiliki pengalaman puluhan tahun bertempur dengan kelompok pemberontak. Tapi saat ini, kekuatan rezim junta semakin menipis karena pembelotan pasukan dan kurangnya rekrutan baru. Menurut Joshua Kurlansik dari Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika ASEAN, junta telah mengerahkan metode brutal yang telah teruji, termasuk mengebom desa-desa, membantai warga sipil, dan membakar kota-kota di seluruh negeri untuk memberantas kelompok pemberontak. Tapi, pendekatan ini tidak menghentikan upaya para kelompok pemberontak. Metode ini justru gagal mengalahkan para pasukan PDF. Pekan ini, Amnesty International melaporkan militer Myanmar menanam ranjau di sekitar 20 desa di negara bagian kaya. Amnesty International menyerukan dunia menghentikan pasukan senjata ke junta dan menyebut tindakan tersebut kejam dan menanam ranjau sama dengan kejahatan perang. Tapi, hal itu juga tampaknya tidak efektif. Duta Besar Inggris untuk Myanmar yang segera habis masa tugasnya, Peter Fowles, mengatakan para jenderal Myanmar telah salah menilai kemampuan mereka untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi. Mereka, para militer junta, tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan membuktikan diri mereka tidak kompeten mengelola perekonomian dan fungsi dasar negara. Jelasnya, seperti dikutip dari laman The Washington Post. Dan tampaknya mereka semakin tidak disukai dari sebelumnya, ujarnya. Pekan lalu, pejabat Presiden NUG, Dua Lashila, menyinggung soal kesenjangan solidaritas global untuk Ukraina dan pemberontak pro-demokrasi Myanmar. Padahal Rusia juga membantu mempersenjatai junta militer. Maksudnya, musuh bersamanya sama, yaitu Rusia. Dalam artian lain, para pasukan yang melawan junta mempertanyakan, kemana dunia ketika Myanmar porak-poranda karena kekejaman militer? Kenapa hanya fokus ke Ukraina yang melawan Rusia? Padahal junta militer juga disuplai oleh Rusia. Kira-kira menurut Anda, kemana Amerika, Uni Eropa, dan NATO ketika ada pertempuran yang sangat-sangat jelas melanggar HAM seperti di Myanmar? Seluruh dunia pasti sudah tahu jawabannya.